kita akan memastikan bahwa Asa Plus tetap menjadi the leading talent agency di Indonesia. Sorry. Mana agen gue? Streaming sekarang di Disney Plus Hotstar. Di kantor katanya. Tapi dari titik ini, mobil Devan lagi jalan keluar. Aku merindu, ku yakin kau tahu. Katanya tadi mau pinjam kakak, kasih dong kakak ini pinjemin motor. Waalaikumsalam. Pagi. Kesayangan, Selamat pagi, Pak kesayangan. Nino. Pagi. Ini kenapa cuman Mirna sama Kiki yang ceria? Bukannya kita mau berangkat sekolah, harusnya ceria dong. Kok pada murung? Rena? Askara? Oma sakit, Papa Nino. Oma sakit apa? Iya, Bu Bos lagi kurang sehat, Pak. Jadi kemarin kan kita nggak jadi liburan karena Bu Bos sakit. Oh iya, botol minum kakak tadi Miss Kiki lupa taruh mana. Boleh nggak bantuin Miss Kiki buat nyari botol minumnya kakak sama adik Askara? Ke dapur ya? Temenin dulu Ayo, ya. ke dapur ya? Iya, temenin Miss Kiki dulu sebentar ya. Iya. Ayo bantuin Miss Kiki buat nyari botolnya adik sama kakak. Ayo nanti. Sakit apa ya? Enggak. Jadi Bu Bos berhalusinasi lagi, Pak. Jadi depresinya kambuh. Astagfirullah. Terus? Saya jelasin. Ya. Jadi begini Pak ceritanya. Kemarin tuh kami ada rencana mau ke villa Pak. Tapi tiba-tiba Bu Rosa terlihat bingung dan pingsan. Jadi kami bawanya ke kamar. Dan setelah itu tiba-tiba lagi Bu Rosa menghilang. Dan kami mencarinya di sekitaran kompleks ini dan kami berhasil ketemu Pak. Tapi di saat itu Bu Rosa berhalusinasi Pak melihat Ibu Sekar. Sekar, ibu. Dan untungnya Bu Bos nggak ketabrak, Pak. Saya ingat dulu ya, Pak. Bu Bos itu mulai berhalusinasi karena ada yang memberikan obat dalam minumannya. Apa mungkin ya? Bu Bos sekarang berhalusinasi ada yang kasih obat di dalam minumannya lagi. Ya bisa jadi. Tapi gini, karena sekarang di rumah ini cuma kalian. Zah, kamu harus berketat lagi, kamu harus hati-hati. Kalaupun ada yang mesen makanan dari luar, dicek lagi. Ya. Baik Pak, nanti saya akan lebih berketat lagi Pak penjagaan. Ya udah, mulai sekarang kita bagi tugas saja. Soal anak-anak biar aku yang antar jemput dan lain sebagainya, kamu jaga di sini. Apapun kondisinya, apa yang terjadi, kamu info terus ke kita. Sekarang gimana? Apa Bu Rosa udah dibawa ke rumah sakit dulu? Dicek ke dokter? Sudah Pak, saya dan Bu Rosa sudah pergi ke Dokter Hadi Pak. Jadi spesialis psikolognya dari Bu Rosa yang dari dulu Pak. Ya udah, alhamdulillah, mudah-mudahan bisa ditenangkan lah Bu Rosanya. Aku sama sekali nggak nyangka situasi di sini jadi nggak tenang kayak begini. Kasihan Askara dan Rena. Kalau mereka ngeliat omanya seperti itu, pasti mereka khawatir. Aku nggak boleh diam. Aku harus cari cara bantu agar masalah di sini nggak semakin berat. Sekarang kan aku pergi sama Pak Nino. Kamu jaga di rumah sendiri nggak apa-apa ya? Nanti kalau ada apa-apa hubungin aku ya. Iya, nanti kamu tolong perhatiin Rena sama Askara biar saya jaga Bu Rosa. Iya. Ki, yuk. Ki. Ya. Ayo. Kita berangkat Udah ya. kita berangkat yuk. Udah ya. Udah. Botolnya udah. Yaudah, Udah tasnya Mbak. titip ya. Siap. Kakak yuk. Yuk, Asen. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yuk. Penyerangan itu cukup mengerikan. Siapa kamu? Tapi siapa ya yang menyerang aku semalam? Kenapa dia nekat masuk ke apartemen yang penjaganya cukup ketat kayak gini? Aku rasa kalau dia nggak ngincer barang-barang kamu pasti yang diincar kamu. Siapa yang menyerang aku sebenarnya?
Tapi anehnya, kenapa aku merasa kalau orang yang nyerang aku semalam ini nggak asing? Tapi siapa ya? Dan apa motifnya? Apa teror dan penyerangan ini ada kaitannya dengan aku yang masih cari tahu soal Tegar ya? Iya, Tegar. Aku harus bicarakan ini sama Tante Rosa. Iya, Sa. Ini aku lagi di kantor, mau meeting. Kenapa? Kamu hari ini banyak di kantor atau di luar kantor, sayang? Aku hari ini banyak di luar kantor, soalnya kan aku mau meeting sama beberapa klien. Terus sekarang kamu di mana? Di kantor atau di luar kantor? Masih di kantor sih. Kamu? Sama, aku juga di kantor kok, sayang. Ya udah kalau gitu ya. Kayaknya meetingnya mau mulai nih. Aku tutup ya teleponnya. Oke, ya sudah. Di kantor katanya. Tapi dari titik ini, mobil Devan lagi jalan keluar. Di sini aku bisa melihat GPS. Aku tahu keberadaan kamu di mana sekarang, Van. Kamu dalam perjalanan. Apa jangan-jangan kamu mau bertemu dengan orang yang inisialnya J? Kenapa kamu harus bohong kayak begini sih? Aku gak bisa diam aja. Aku harus ikutin Devan. Aku harus tahu dia kemana sekarang. Juno, kamu di mana? Saya udah di jalan ya. Kita ketemu di tempat janjian. Oke. Loh, no? Pagi, Sa. Kamu jam segini udah di sini? Soalnya ada meeting sama Randy, kita mau bicarain tentang Bu Rosa. Kenapa memangnya Tante Rosa? Agak panjang kalau harus dijelasin. Gini aja, kamu kan mau pergi meeting. Nanti kalau kamu udah free, kamu udah santai, aku ceritain semuanya. Ini sebenarnya aku tuh nggak mau pergi meeting sih, No. Nyangkut masalah kemarin GPS, Devan. Ya. Sampai sekarang sih Devan tidak curiga dengan GPS yang kita pasang. Dan saat ini aku pengen tahu aja. Ternyata dia bohongin aku, No. Dia bilang kalau dia lagi di kantor. Tapi setelah aku lihat dari GPS-nya, mobilnya bergerak. Dan ini aku mau jalan, mau ngecek aja. Apa yang dia disembunyiin dari aku. Memangnya apa sih yang dicurigai? Bukannya jam-jam segini dia kerja kan? Kan dari GPS terlihat, No. Kamu mau aku bantu? Emangnya nggak ngerepotin? Ya enggak, kan cuma mau ketemu Randy. Ya bisa ditunda sebentar. Sudah, kalau memang tidak merepotkan, nggak apa-apa. Ya udah kalau gitu, kita jalan. Tapi soal Tante Rosa itu kenapa? Nanti aku ceritain. Yang pasti, walaupun kita nggak punya hubungan apa-apa, tapi kan kita sebagai keluarga, aku juga nggak mau kalau terjadi sesuatu sama kamu. Kayak Marsha semalam. Kenapa? Itu juga. Aku ceritain di mobil deh. Yuk, daripada ntar telat. Panas banget hari ini. Kamu juga kemarin. Saya telepon kamu malam-malam tapi tidak diangkat. Kenapa? Saya minta maaf, Pak. Karena tadi malam saya
tidak mengangkat telepon Bapak karena saya menghindar dikejar security, Pak. Kamu dikejar security? Ada apa? Kok bisa? Iya, Pak. Tadi malam saya berada di apartemen Marsha. Saya ingin balas dendam sama Marsha, Pak. Tapi saat saya sudah mencapai Marsha, ternyata Nino datang, Pak. Dan dia seperti sudah melapor ke security, Pak. Kamu kok bisa ceroboh begitu sih? Maaf saya, Pak. Saya minta maaf, Pak. Juno, lain kali kamu jangan ceroboh seperti ini. Kalau Marsha sampai melihat kamu, itu berbahaya sekali. Rahasia kita semua bisa kebongkar. Saya pun akan terseret-seret. Iya, Pak. Sekali lagi saya minta maaf. Saya akuin saya gegabah. Saya ceroboh, Pak. Saya benar-benar terbawa emosi, Pak. Ya, lain kali sebelum bertindak, kamu pikirkan dulu baik-baik. Pikirkan dulu secara matang. Iya, Pak. Saya minta maaf. Saya semalam gelap mata. Saya benar-benar emosi, Pak, melihat Marsha itu bisa hidup tenang dan dia damai, Pak. Tanpa dia memikirkan apa yang terjadi di masa lalu, Pak. Ya, tapi tetap aja, Juno. Iya, Pak. Sebenarnya saya sedih tiap kali ingat Ibu Sekar, Pak. Ibu Sekar yang merawat Marsha itu dari kecil hingga dewasa. Dan bahkan Marsha dianggap anak kandung sendiri, Pak. Tapi apa yang Marsha lakukan? Marsha hanya diam dikala Ibu Sekar diserang oleh musuh-musuhnya, Pak. Lagi pula saya nggak terima, Pak, melihatnya Marsha bisa hidup enak. Sedangkan saya hidup menderita dan tinggal di gudang tua ini seperti tikus. Dan harus seperti hantu karena saya nggak boleh menunjukkan identitas saya, Pak. Karena saya khawatir saya akan terciduk oleh polisi. Saya mengerti juga, saya mengerti. Tapi tetap saja tindakan kita harus bisa lebih hati-hati. Maaf, Pak, saya memang salah. Saya salah karena saya sangat membenci Marsha, Pak. Marsha yang bisa tidur nyenyak dan bagaikan orang normal, Pak. Bahkan dia berkomplot melawan orang-orang yang ingin menjatuhkan Ibu Sekar. Padahal Marsha sendiri tahu umur Ibu Sekar pada saat itu tidak lama lagi, Pak. Ternyata Juno benar-benar loyal ke Mama Sekar. Kalau Pak Devan mau hukum saya akan terima, Pak. Saya hanya mau mengingatkan, jangan ada lagi kesalahan-kesalahan seperti ini. Saya tidak bisa mentolerir. Baik, Pak. Saya berjanji saya tidak akan mengulanginya lagi.